Baik, di sini saya dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul bentuk-bentuk organisasi internasional serta fungsi-fungsi pengendaliannya. Yang beranggotakan saya sendiri, Edi Santo, kemudian ada Nabila Mutiara Rinandi, Sisi Ratnasari, dan Irfan Sopiana. Baik, kita masuk ke pengertian organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Sedangkan menurut Cliff Archer dalam bukunya International Organization, itu adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota pemerintah maupun non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Kemudian kita masuk ke bentuk-bentuk organisasi internasional. Jadi di sini kita terdapat dua kategori utama organisasi internasional. Yang pertama itu organisasi antar pemerintah, yaitu Intergovernmental Organization atau biasa disebut dengan IGO. Sedangkan organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization disebut dengan NGO. Organisasi antar pemerintah merupakan anggota yang terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, punya Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN, dan World Trade Organization atau WTO. Sedangkan organisasi non-pemerintah itu anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang-bidang keilmuan, kebudayaan, keagamaan, bantuan teknik, atau ekonomi, dan sebagainya. Misalnya, Palang Merah Nasional atau PMI, kemudian UNHCR, kemudian Greenpeace, kemudian Oxfam Internasional. Tujuan organisasi internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ialah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap organisasi internasional pada umumnya. Sedangkan tujuan khusus ialah tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh tiap-tiap tipe organisasi internasional. Tujuan umum organisasi internasional yaitu sebagai berikut. 1. Untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia, serta keamanan internasional dengan berbagai variasi cara yang dipilih oleh organisasi internasional yang bersangkutan di antara cara dan upaya yang disediakan hukum internasional. Yang kedua, mengatur serta untuk meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggota melalui berbagai cara yang dipilih dan sesuai dengan organisasi internasional yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi pengendalian organisasi internasional. 1. Fungsi organisasi internasional. Dalam mencapai tujuannya, organisasi internasional harus menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga tujuan tersebut tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan. Selain untuk mencapai tujuan, organisasi internasional juga harus memiliki fungsi terhadap anggota-anggotanya. Menurut Clive Archer, secara umum fungsi organisasi internasional dapat dibagi menjadi 9 fungsi, yaitu 1. Artikulasi dan agregasi, 2. Norma, 3. Rekrutmen, 4. Sosialisasi, 5. Pembuatan peraturan, 6. Pelaksanaan peraturan, 7. Pengesahan peraturan, 8. Informasi, 9. Operasional. Fungsi pengendalian bisnis internasional merupakan proses pemantauan kinerja yang sedang berlangsung dan membuat berbagai perubahan yang dianggap perlu supaya menjaga organisasi agar tetap bergerak menuju sasaran kinerja yang sudah ditetapkan. Ada 3 level pengendalian yang dapat diimplementasikan dalam bisnis internasional, yaitu sebagai berikut. A. Pengendalian strategi. Pengendalian ini dimaksudkan untuk memantau baik seberapa bagus perusahaan internasional merumuskan strategi dan seberapa bagus perusahaan mengimplementasikan strategi tersebut. B. Pengendalian organisasi.
yang berfokus pada perancangan organisasi. 1. Pengendalian terdesentralisasi. 2. Pengendalian organisasi umum. 3. Pengendalian proses perencanaan. C. Pengendalian operasi. Pengendalian ini berfokus pada sistem dan proses operasi baik dalam perusahaan maupun anak perusahaan beserta unit-unit operasinya. Perkenalkan, nama saya Irfan Sofiana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 3. Mengelola fungsi pengendalian dalam bisnis internasional. Untuk mengelola pengendalian dengan efektif, ada beberapa cara membangun pengendalian, yaitu A. Membangun sistem pengendalian internasional. Sistem pengendalian dalam perusahaan internasional dapat dibangun melalui 4 langkah besar, yaitu 1. Menyusun standar pengendalian untuk menilai kerja. Mendefinisikan standar pengendalian yang relevan. Standar pengendalian merupakan target atau level komponen kinerja yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua, mengukur kinerja sesungguhnya, yaitu dilakukan dengan mengukur yang valid atas komponen kinerja yang dikendalikan. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Membandingkan kinerja terukur terhadap standar pengendalian awal. Yang keempat, merespon deviasi. Merespon deviasi yang diamati dalam langkah sebelumnya. Hasil muncul ketika membandingkan standar pengendalian dan kinerja sesungguhnya, meliputi standar pengendalian sudah terpenuhi, belum terpenuhi, maupun sudah terlampaui. B. Teknik pengendalian yang sangat penting. Teknik pengendalian yang sangat penting dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah sistem akuntansi. Akuntansi merupakan sistem komprehensif untuk mengumpulkan, menganalisa, dan mengkomunikasikan data tentang sumber keuangan perusahaan. Yang kedua, prosedur, kebijakan, prosedur, standar operasi, aturan, dan peraturan, semuanya membantu manajer dalam melaksanakan fungsi pengendalian. Yang ketiga, rasio kinerja. Rasio kinerja adalah indeks numerik kinerja yang dikendalikan oleh perusahaan. Rasio kinerja biasa yang dipakai oleh perusahaan adalah perputaran persediaan. Baik, saya Nabila Mutiara Rinandi. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang aspek perilaku dalam pengendalian internasional. Tanpa memperhatikan seberapa bagus perumusan dan implementasi sistem pengendalian manajer, harus memahami bahwa perilaku manusia memegang peranan yang fundamental dalam menentukan seberapa bagus pengendalian dapat dilaksanakan. Intinya adalah menyadari bahwa beberapa orang cenderung menolak pengendalian. Yang juga penting adalah mengenali bahwa resistensi tersebut dapat diminimalkan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Terbentuknya organisasi internasional dengan didasari keinginan untuk bekerja sama yang telah disepakati antar anggota organisasi internasional, membentuk suatu komitmen untuk saling bekerja sama. Salah satunya kerjasama dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dunia internasional. Tidak hanya itu saja, antar anggota organisasi internasional dapat saling membantu dalam hal memberi bantuan apabila salah satu negara anggota organisasi internasional terkena bencana alam.